Halo, perkenalkan nama saya Marcelina Obe dengan NPM 33210023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah genetika. Yang pertama, pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang mengubah susunan genetika dari suatu organisme dengan menghapus atau memasukkan DNA. Sejarah rekayasa genetika. Manusia telah mengubah genom spesies selama ribuan tahun melalui pemulihan selektif atau seleksi buatan sebagai kontras dengan seleksi alam. Baru-baru ini pemulihan mutasi telah menggunakan paparan bahan kimia atau radiasi untuk menghasilkan frekuensi tinggi mutasi acak untuk tujuan pemulihan selektif. Pada tahun 1972, Paul Brand menciptakan molekul DNA rekombinan pertama dengan menggabungkannya DNA dari versi monyet SV40 dengan virus lambda. Pada tahun 1975, Herbert Bryan dan Stanley Cohen menciptakan organisme transgenik pertama dengan memasukkan gen resistensi antibiotik ke dalam plasmid bakteri Escherichia coli. Setahun kemudian, Rudolf Giesecke menciptakan tikus transgenik dengan memasukkan DNA asing ke dalam embrio, menjadikan hewan transmanik pertama di dunia. Proses rekayasa genetika. Membuat GMO adalah proses multilangkah. Insinyur genetika pertama-tama harus memilih gen apa yang ingin mereka masukkan ke dalam organisme. Ini didorong oleh apa tujuannya untuk organisme yang dihasilkan dan dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya. Isolasi dan cloning genetika. Langkah selanjutnya adalah mengisolasi gen kandidat. Sel yang mengandung gen dibuka dan DNA dimurnikan. Gen dipisahkan dengan menggunakan enzim restristik untuk memotong DNA menjadi fragmen atau reaksi rantai polimerase. Untuk memperkuat segmen gen, segmen ini kemudian dapat diekstraksi melalui elektromesesi gel. Jika gen yang dipilih atau genom organisme donor telah dipelajari dengan baik, untuk itu mungkin sudah dapat diakses dari perpustakaan genetik. Memasukkan DNA ke dalam genom inang. Ada sejumlah teknik yang tersedia untuk memasukkan gen ke dalam genom inang. Beberapa bakteri secara alami dapat mengambil DNA asing. Kemampuan ini dapat diinduksi pada bakteri lain melalui stres, misalnya trekmen listrik atau panas, yang meningkatkan permeabilitas membran sel terhadap DNA. DNA yang diambil dapat diintegrasikan dengan genom atau ada sebagai DNA ekstra-kromosom. DNA umumnya dimasukkan ke dalam sel hewan menggunakan microinjection, di mana ia dapat disuntikan melalui amplop nuklir, sel langsung ke dalam nukleus, atau melalui penggunaan vektor virus. Penerapan rekayasa genetika. Rekayasa genetika diterapkan dalam bidang kedokteran, penelitian, industri, dan pertanian, dan dapat digunakan di berbagai macam tanaman, hewan,
dan organisme mikro. Ada beberapa penerapan rekayasa genetika. Yang pertama, kedokteran. Kedokteran rekayasa genetika memiliki banyak aplikasi kedokteran yang meliputi pembuatan obat-obatan, pembuatan hewan model yang meniru kondisi manusia, dan terapi gen. Yang kedua, penelitian. Rekayasa genetika adalah alat penting bagi ilmuwan alam dengan pencipta organisme transgenik, salah satu alat paling penting untuk analisis fungsi gen. Yang ketiga, industri. Organisme dapat mengubah sel-sel mereka dengan yang mengkode protein yang bermanfaat seperti enzim, sehingga mereka akan mengekspresi protein yang diinginkan secara berlebihan. Yang ketiga, salah satu aplikasi rekayasa genetika yang paling terkenal dan konvensional adalah menciptakan dan penggunaan tanaman yang dimodifikasi secara genetik atau ternak yang dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan makanan yang memodifikasi secara genetika. Yang keempat, aplikasi lain. Rekayasa genetik memiliki aplikasi potensial dalam konversi dan pengolahan kawasan alami. Kesimpulan, rekayasa genetika adalah suatu proses mengubah susunan genetika dari suatu organisme dengan menghapus atau memasukkan DNA. Tidak seperti perkembangbiakan hewan dan pemulihan tanaman secara tradisional yang melibatkan beberapa persilangan dan kemudian organisme terpilih dengan fenotip tertentu. Rekayasa genetika mengambil gen secara langsung dari suatu organisme dan memasukkan ke organisme lain. Proses ini jauh lebih cepat, dapat digunakan untuk menyisipkan gen-gen dari organisme apapun, bahkan organisme dari berbagai dominan, dan mencegah agar gen yang diinginkan tidak ikut ditambahkan. Rekayasa genetika berpotensi memperbaiki kelainan genetika pada manusia dengan mengganti gen yang rusak dengan gen yang baik. Proses ini menjadi sebuah alat yang penting dalam penelitian yang memungkinkan fungsi spesifik suatu gen menjadi bahan penelitian. Tanaman transgenic yang telah menjadi bahan penelitian, tanaman yang telah dikembangkan saat ini membantu kesamaan pangan dengan meningkatkan hasil nilai gizi dan toleransi terhadap rekan lingkungan. Sekian dan terima kasih.